Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah iman yang Kau berikan kepada kami, bahkan sejak kami belum lahir. Itu sebuah alat di mana kami bisa memahami kehidupan ini. Dan perkenankanlah kami melalui iman yang terus berkembang ini, kami bisa menjalani hidup kembali dan hidup kami di dunia ini, serta sampai kami akhirnya kembali kepadamu setelah selesai menjalankan tugas di dunia ini. Bantulah kami supaya kami senantiasa peka terhadap sentuhan-sentuhan Roh Kudus-Mu sebagai pola pendidikan iman kami melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya hendak berbicara untuk menjawab pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi hidup atau menjalani hidup ini dengan lebih tenang dan lebih mudah. Saya akan berbicara mengenai iman. Ketika kita memiliki iman yang dewasa, mendalam, dan utuh, maka hidup ini bisa kita jalani dengan lebih mudah dan tenang. Inti semuanya begitu. Pertama-tama saya hendak berbicara mengenai iman. Iman itu bermula dari kepercayaan. Sudah ada dalam diri kita. Kita percaya dalam hidup sehari-hari, kita percaya bahwa sesudah Senin itu Selasa, sesudah Sabtu itu Minggu. Itu kita sudah disepakati bahwa 20 menit itu kalau 3 sama dengan jadi 60 menit 1 jam, semacam itu. 1 minggu itu 7 hari, itu kita sepakati sehingga mudah menjalani hidup ini. Sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dipercaya, dipegang bersama. Kalau lampu merah itu berarti berhenti, kalau hijau itu berjalan, itu sudah keyakinan. Sampai pada keyakinan yang menyentuh kepentingan pribadi kita. Misalnya kita naik kereta, kereta itu akan membawa saya ke Surabaya atau ke Jakarta atau tempat lain. Kita percaya, sudah bayar, kemudian duduk percaya. Ketika kita pergi ke toko, kita membeli sesuatu, lalu kita juga percaya. Ketika kita membeli sesuatu di online, kita juga percaya bahwa barangnya akan datang. Itu membuat hidup ini tenang. Coba kalau kita ini tidak ada kepercayaan semacam itu, lalu repot. Bagaimana ya besok itu jadi misalnya hari ini Minggu, besok jadi Senin enggak ya? Jangan-jangan besok Selasa atau Sabtu, kan repot sekali. Tetapi dengan begitu lalu mudah kita menjalani hidup ini, mudah karena ada kepercayaan itu. Bahkan juga akhirnya kepercayaan pada diri sendiri. Saya yakin saya akan mampu untuk menyelesaikan doa rosario. Saya mampu akan menyelesaikan doa novena ini selama 9 hari. Saya mampu hari ini saya akan ke gereja dengan selamat. Saya percaya saya bisa. Lalu kepercayaan itu kalau semakin mendalam, apalagi kalau menyangkut nilai-nilai hidup, itu menjadi keyakinan. Saya yakin bahwa Pancasila itu bisa menjadi dasar yang paling baik untuk bangsa dan negara kita. Saya yakin bahwa kasih itu menjadi hukum utama kalau dunia ini mau hidup sejahtera. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling menguntungkan diri sendiri. Itu keyakinan. Bahkan keyakinan yang sampai sekecil apapun. Ada orang yang yakin kalau belum makan nasi itu belum makan. Itu keyakinan. Maka dari itu kalau orang sakit, ada orang yang sakit, kalau belum pergi ke dokter itu berarti belum sembuh. Bahkan ada yang punya keyakinan kalau belum disuntik meskipun minum obat
belum sembuh. Saya sendiri mempunyai keyakinan kalau masuk angin itu kalau belum dikerii, belum sembuh. Nah, itu sudah keyakinan. Dan keyakinan itu sangat personal dan menjadi kekuatan sendiri. Untuk terus maju, saya tahu bagaimana jalan hidup ini. Kalau saya masuk angin, bagaimana caranya? Kalau saya lapar, bagaimana caranya? Kalau saya sakit, bagaimana caranya? Kita semua punya keyakinan-keyakinan. Coba kalau orang tidak punya keyakinan, semua diombang-ambingkan seluruhnya. Agak repot hidup ini. Harus mencari rumus sendiri, harus tanya sana, tanya sini, repot. Lalu hidup ini tidak bisa dijalani dengan mudah dan tenang. Kalau keyakinan itu berhubungan dengan Tuhan, itu namanya iman. Saya yakin bahwa Tuhan itu datang dalam diri Yesus untuk menyelamatkan dunia. Saya yakin itu. Kalau itu keyakinan, saya beriman tentang Yesus yang menjadi penyelamat dunia itu. Maka saudara-saudara, selanjutnya saya akan bicara sesuai dengan tema, yaitu iman yang dewasa, iman yang utuh, dan iman yang mendalam. Apa ciri-ciri orang yang memiliki iman yang dewasa? Orang yang memiliki iman dewasa itu pertama-tama menjadikan sabda Tuhan, kitab suci, ajaran gereja, dan tradisi itu menjadi penuntun kehidupannya, menjadi patokan untuk mengambil keputusan-keputusan, bahkan mengambil langkah-langkah harian, lebih-lebih juga untuk menangani berbagai macam persoalan. Misalnya, orang yang sedang dalam kerewetan yang luar biasa, lalu tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Semua yang orang-orang tidak ada yang bisa membantu, akhirnya sadar bahwa saya ini berminta tolong orang ini, orang itu, tetapi semua mengatakan saya terbatas, saya tidak bisa. Masa kita bisa mengatakan Tuhan tidak bisa? Tidak mungkin. Karena Tuhan itu maha bisa, serba bisa. Begitu. Lalu itu menjadi keyakinan tersendiri. Juga kita juga bisa meyakini bahwa apa yang diajarkan gereja itu menuntun saya kepada kehidupan yang lebih mudah bersama dengan Tuhan. Misalnya 7 sakramen, saya yakini itu. Orang-orang yang dewasa dalam hal iman itu bisa diberi tanggung jawab. Karena punya dasar iman, punya pegangan. Kamu bisa tidak diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Untuk orang beriman yang dewasa, oh bisa. Maka dia bisa menikah, persyaratan menikah. Juga diberi tanggung jawab di dalam keluarga, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kalau dia memiliki iman, keyakinan saya bisa, saya didukung oleh Tuhan, dan bahkan ketika saya mendapatkan kesulitan, saya bisa minta tolong kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maneges kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya buat untuk keluarga saya, untuk masyarakat saya, untuk gereja saya, untuk bangsa saya, untuk seluruh dunia ini. Ciri tadi pertama menggunakan sabda Tuhan, lalu ajaran gereja dan tradisi gereja menjadi patokan. Yang kedua tadi ialah bisa diberi tugas. Yang ketiga juga memberi kontribusi. Ciri-ciri orang dewasa itu memberi kontribusi, berpartisipasi dalam kehidupan bersama dan memberi kontribusi, bisa tenaga, bisa dana, bisa uang terhadap komunitasnya. Juga orang-orang beriman yang dewasa itu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari jalan keluar atas dasar Yesus sendiri yang tidak
datang untuk menghukum, tetapi menyelamatkan. Ingat ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang membawa perempuan yang sedang berbuat zina, lalu Yesus mengatakan, barang siapa merasa tidak berdosa, silakan melempar batu pertama kali kepada perempuan ini. Dan mulai dari yang tua mulai mengundurkan diri, sehingga tinggal perempuan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus bertanya, di manakah mereka? Mereka tidak menghukum kamu. Aku juga tidak menghukum kamu. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Ini solusinya. Yesus itu mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah, bukan menginterogasi, mengintimidasi, memberikan bukti-bukti kesalahan, kemudian disangkal, kemudian ada saksi, ada pembela, dan seterusnya. Enggak. Solusinya bagaimana? Ialah jangan berbuat dosa lagi. Kemudian juga orang yang beriman dewasa itu mampu bekerja sama. Karena orang yang dewasa itu mampu memahami kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, dan juga mampu untuk menutup kekurangan, minta tolong, dan juga bisa menolong. Ada ciri lain yaitu mempercayai janji Tuhan. Iman yang dewasa mempercayai janji Tuhan, sehingga tidak ada kecemasan dalam hidup. Masa depan saya itu tidak ada kecemasan. Janji yang saya ingat, saya sebagai seorang lansia mesti mengingat janji Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Kukatakan kepadamu bahwa ada banyak tempat, jangan gelisah hatimu. Di sana tersedia banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa ke tempatku. Kematian yang tetap menjadi tanda tanya itu oleh Yesus, oleh orang yang pernah mati dan hidup kembali, dijawab dengan bagus. Jadi tidak ada soal. Hidup di dunia ini ada iman, kemudian juga nanti saya yakin bahwa Yesus juga akan memberi tempat yang lebih baik pasti di sana. Seperti yang diungkapkan dalam Yesaya 25. Tempat yang lebih baik, dan saya akan membawa ke tempat yang kusediakan bagi kamu. Lalu yang terakhir, orang yang imannya dewasa itu meyakini bahwa hukum kasih itu hukum yang terbaik. Berulang kali saya katakan bahwa pada awal mula kehidupan manusia itu di dunia ini memakai hukum rimba. Siapa yang menang, siapa kalah. Siapa mati, siapa hidup. Siapa benar, siapa salah. Survival of the fittest. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Itu biasa. Maka dari itu sekarang menjadi kuat, saya mengalahkan kamu, ini menyusun kekuatan lagi terus menerus. Itu kalau begitu saling merusak satu dengan yang lain. Tetapi Yesus datang membawa hukum kasih. Sebenarnya sudah dirumuskan oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat 4. Sudah dirumuskan adalah dalam kasih. Tetapi itu tidak bisa dimengerti betul. Setelah Yesus datang diulangi dan ditegaskan lagi, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya. Dengan apa yang dikerjakan, bahkan sampai membuktikan bahwa kasih itu yang bisa membuat dunia ini selamat. Maka orang yang beriman dewasa akan menggunakan senjata kasih untuk menyelesaikan segala macam soal dalam kehidupan ini. Kemudian masuk pada iman yang utuh. Kalau cerita iman yang utuh ini, saya akan mengulangi kisah seorang petani yang memiliki satu kuda. Petani itu memiliki satu kuda yang biasa dibawa ke hutan untuk mencari kayu, kemudian diangkut dengan kuda itu, lalu kayu itu kemudian kayu bakar tentu saja, kemudian dijual, dan itulah pencaharian yang biasa dilakukan. Suatu ketika
kudanya itu hilang. Lalu tetangga-tetangga mengatakan, ya ampun, kamu itu mempunyai satu kuda yang menjadi andalanmu untuk mengangkut barang-barangmu. Sekarang kudamu itu kok hilang. Aduh, kamu betul-betul sial. Lalu petani itu menjawab, sial atau beruntung, siapa tahu. Setelah kira-kira 1 minggu, kudanya itu pulang. Membawa 7 kuda jantan yang kuat-kuat. Ternyata dia mencari suami di hutan. Nah, tetangga-tetangganya mengomentari, hidupmu sungguh-sungguh beruntung. Kamu itu betul-betul beruntung. Kuda yang 1, sekarang kudanya mau menjadi 7. Luar biasa. Dia menjawab dengan tenang, beruntung atau sial, siapa tahu. Kemudian anak laki-laki satu-satunya itu maunya melatih kuda-kuda yang masih liar itu. Karena dia melatihnya dengan sangat keras dan serius, sehingga dia terjatuh, kakinya patah. Tetangga-tetangga komentari, ya ampun, hidupmu itu sial ya, punya anak laki-laki 1, sekarang kakinya patah. Dia dengan tenang mengatakan, untung atau sial, siapa tahu. Tidak berapa lama kemudian, datanglah kaisar yang mengumumkan semua anak laki-laki harus ikut berperang menjadi tentara kaisar. Nah, semua anak laki-laki diambil menjadi tentara kaisar. Lalu tetangga-tetangga mengatakan, kamu itu beruntung sekali ya. Kakinya anakmu itu tidak bisa diambil karena kakinya patah. Dia tetap menjawab, beruntung atau sial, ya siapa tahu. Yang tahu siapa? Ya Tuhan, kita menjawab. Tuhan yang tahu, sial atau beruntung, siapa tahu Tuhan itu menyediakan itu semua. Orang yang beriman utuh tidak hanya mau menerima dan bersyukur karena rahmat-rahmat sesuai dengan keinginannya, tetapi orang beriman utuh juga mau menerima sial. Kalau mau menerima sakit, juga saya menerima sehat. Kalau mau menerima kekayaan, saya juga menerima kemiskinan. Kalau saya siap menerima pujian, saya juga siap untuk dilecehkan. Sama, utuh kalau begitu. Saya siap menerima rahmat, tapi siap memanggul salib. Sampai dua-duanya itu, untung dan sial itu menjadi sama-sama sahabat yang harus berjalan bersama. Kalau begitu, kita bisa bersyukur karena beruntung, tapi juga saya bersyukur meskipun sekarang belum beruntung, karena pasti mengarah nanti akan berbalik ke sana lagi. Yang beruntung menjadi sial, yang sial menjadi beruntung. Kemudian kita masuk pada iman yang mendalam. Kalau yang mendalam itu sudah sampai pada tingkat pertanyaan, saya ini mau menjadi orang macam apa? Kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus menjadi pemimpin kita, kita menjadi berpikir apakah tidak benar bahwa nanti setiap hari, setiap saat saya akan menjadi seperti Yesus Kristus. Makin hari makin mirip dengan Yesus Kristus. Karena ketika kita menjalankan perintahnya, kalau engkau menjalankan perintahku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Saya ini sahabat Yesus yang makin mirip dengan Kristus. Kalau Anda ditanya, saya mau menjadi apa? Dan Anda menjawab, saya ingin menjadi mirip seperti Kristus. Jawabannya benar. Dan itu sudah ada di dalam kitab suci, dalam Filipi 2 ayat 5. Demikian bunyinya, saya bacakannya. Karena ini penting, karena ini visi kehidupan kita itu mau ke arah kemana. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Jadi yang mirip adalah pikiran dan perasaan Yesus. Kalau menghadapi segala macam soal, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus merasakan. Sehingga ketika kita mau mengerjakan sesuatu, yang saya kerjakan tentu sesuai dengan kondisi setempat, tapi pikiran dan perasaannya sama. Kalau begitu, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh semakin hari semakin matang di dalam kedewasaan iman kita, kedewasaan dan keutuhan kita, dan itu makin mendalam. Kemudian juga kedalaman itu sampai pada tingkat, saya ulangi, hukum kasih adalah hukum utama untuk dunia ini sejahtera. Sampai mengatakan, untung di dunia ini ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus yang membawa hukum kasih, dunia ini tidak selamat. Karena semua orang mau saling menghancurkan, mau saling berantem terus-menerus, tidak ada hentinya. Persis pada perjanjian lama. Begitu caranya. Sebelum Yesus datang membawa keselamatan, lalu kita bisa mengatakan, untung ada Yesus. Imanku itu sungguh-sungguh kuat karena Dia yang juga menjanjikan dan juga Dia mampu semuanya. Karena dalam Dia ada kuasa Allah, seperti yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 19. Kuasa Allah itu ada dalam diri Yesus. Padahal Allah itu tak terbatas. Maka saya yakin sesulit apapun, seberat apapun masalah saya, pasti ada jawaban dalam Allah. Karena sesulit apapun tetap terbatas persoalan manusia itu. Keruwetan soal manusia tetap terbatas. Sedangkan Tuhan tak terbatas. Sehingga Tuhan pasti mempunyai jawabannya. Jadi Tuhan itu semacam buku pintar gitu. Buku pintar yang memberikan jawaban-jawaban untuk persoalan hidup itu. Tinggal kita bertanya kepadanya. Lalu itulah yang kemudian menjadi yang dinamakan doa, kontemplasi, bertanya kepada Tuhan, maneges kersa dalem, apa yang bisa saya lakukan. Orang yang imannya mendalam akan selalu minta pertimbangan Tuhan dalam hal-hal hidup sehari-hari. Saudara-saudara, sekarang satu hal lagi, bagaimana caranya supaya iman kita itu semakin dewasa, utuh dan mendalam. Saya menyarankan ada 7 yang bisa kita lakukan. Pertama-tama, mengusahakan diri selalu bersyukur dalam kondisi apapun juga. Artinya dari peristiwa yang baik kita melihat yang baik, dari peristiwa yang kita alami barangkali tidak baik melihat sisi yang baik. Lalu kita syukur ke situ. Membiasakan diri berada dalam suasana yang baik, suasana terang istilahnya. Ada terang dan gelap, kita suasana terang. Karena kita dikatakan kita ini adalah terang, kamu adalah terang dunia. Jadi orang terang itu mesti menyukai terang. Orang yang kegelapan menyukai kegelapan, itu hukum alam biasa, tarik menarik biasa. Yang kedua, kita sudah kerap mendengarkan sabda Tuhan dan ajaran-ajaran gereja. Tetapi kita belum persis tahu bagaimana meresapkan itu menjadi kepunyaan kita. Itu istilahnya menginternalisasikan kepunyaan kita, meresapkan menjadi mendalam. Maka dari itu, kalau ada sesuatu yang mengesankan, coba diingat, dicatat, nanti malam sebelum tidur diulang-ulang lagi. Misalnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diulang-ulang lagi. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Terus, diulang lagi. Aku bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu coba diulang-ulang lagi. Diresap-resapkan tadi lagi, khususnya supaya makin mendalam dan masuk dalam bawah sadar menjelang tidur itu. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Semuanya akan menjadi baik dalam Tuhan. Misalnya itu kita teknik itu kita resapkan yang kerap kali kita tinggalkan. Kalau sudah tahu dianggap sudah mengerti dan kemudian sudah menjalam menjadi pegang hidup, belum tentu. Itu masih perlu namanya kayak paku terus palu terus sehingga mendalam dan kuat. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang doa yang menyentuh hati. Kalau Anda suka berdoa koronka, tolong diulang-ulang
tidak hanya diulang tapi dirasakan. Kalau doa itu merupakan ungkapan kasih dan kasih itu rasa, berarti kita melibatkan rasa. Berdoalah bukan dengan pikiran tetapi dengan perasaan. Kemudian yang keempat adalah taat setia kepada perintah Tuhan. Apa yang diberitakan Tuhan? Tuhan mengatakan, jangan kamu menceraikan istrimu, sudah. Tidak usah mikir soal cerai, titik. Tidak usah bicara tentang perceraian. Jangan kamu berzina, titik. Saya tidak akan berselingkuh. Apapun terjadi, sampai mati pun saya tidak akan berselingkuh. Misalnya gitu. Itu diulang-ulang, dipastikan. Kemudian juga setia pada tradisi gereja, Ekaristi, pengakuan dosa, dan seterusnya. Lalu yang keenam, menerapkan hukum kasih dalam segala pola sikap dan tingkah laku kita, khususnya dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah bersekutu dan berkontribusi dalam kehidupan berkomunitas, lebih-lebih berkomunitas beriman, orang-orang beriman yang saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Jika demikian, hidup Anda akan bisa Anda jalani dengan tenang dan mudah. Ketika Anda berada dalam kondisi tenang mudah dalam kasih Tuhan, maka rahmat-rahmat itu akan datang. Karena pola-pola semacam itu sama dengan persiapan hati untuk menerima rahmat-rahmat yang kita butuhkan dari Tuhan. Sama itu kita juga yakin apa yang baik pasti Tuhan menyerestui dan juga menuntun dan memberkatinya. Amin. Marilah kita mohon berkat supaya kita selalu mengalami kehadiran Roh Kudus yang menuntun kita untuk memiliki iman yang dewasa, utuh dan mendalam. Kita tutup dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah membahasakan bahasa kasih Tuhan untuk membawa keselamatan bagi dunia, membawa keselamatan bagi kami, bagi saya dan saudara-saudara yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Dan kiranya Engkau tahu apa yang kami butuhkan secara bersama maupun pribadi-pribadi masing-masing. Dan pasti karena Engkau mengasihi kami, Engkau juga menyiapkan rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk perkembangan iman kami. Maka dari itu kami mohon bantulah kami untuk selalu menyadari datangnya kerajaan-Mu, datangnya sentuhan-sentuhan Roh-Mu dalam tuntunan hidup kami. Dan kami mohon agar Engkau sudi memberkati kami sehingga apapun yang kami pikirkan, kami rasakan, kami lakukan dan kami katakan selalu berada dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Berkah dalam.